teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk pagi yang baru dan nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan pada kami. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Sucikan pikiran kami, tenangkan hati kami, dan bukalah telinga rohani kami agar dapat mendengar suara-Mu. Biarlah melalui renungan ini kami semakin mengenal-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Pimpinlah waktu ini ya Roh Kudus agar menjadi berkat bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka ayat Alkitab kita pada Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Sebagai anak muda Kristen, kita sekarang hidup di zaman yang penuh distraksi. Kita sering terjebak dalam pergumulan yang gak selalu kelihatan dari luar. Bukan soal bagaimana cara kita berpakaian, bukan soal siapa teman-teman kita, tapi pergumulan yang paling dalam seringkali terjadi di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, yaitu di dalam pikiran kita sendiri. Pikiran adalah akar dari tindakan. Pikiran menentukan kata-kata kita, sikap kita, bahkan keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Sadar atau enggak, apa yang kita izinkan tinggal di dalam kepala kita akan menentukan arah hidup kita. Terkadang, musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tapi isi kepala kita sendiri. Kita harus sadar bahwa pikiran kita bukan tempat yang netral. Apa yang kita pikirkan saat ini akan tumbuh, dan apa yang tumbuh akan menjadi arah hidup kita. Kita hidup di tengah dunia yang terus-menerus menyuarakan standar kesuksesan, kebahagiaan, dan identitas yang seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dunia boleh berkata, kamu harus sempurna untuk layak dicintai. Tapi, Tuhan Yesus Kristus berkata, Aku mengasihi kamu apa adanya. Dunia berkata, nilai ada pada pencapaianmu. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa nilai kita ada karena kita adalah ciptaan Tuhan. Pikiran negatif itu seperti bisikan halus yang enggak kita sadari. Tapi, terus seringkali kita dengar dan lama-lama kita bakal percaya dengan pikiran itu. Dan tanpa sadar, kita bukan hanya mendengarkan suara itu, tapi kita menjadi seperti yang suara itu katakan. Nah, suara siapa yang kita izinkan paling keras untuk ada di kepala kita? Kalau kita terus memberi ruang pada pikiran negatif seperti aku gak cukup baik, aku gagal terus, atau aku gak akan bisa berubah, maka itu akan menciptakan identitas palsu yang melekat dan menggerogoti iman kita secara perlahan. Pada akhirnya, kita akan percaya pada kebohongan yang terus kita ulang terus-menerus di dalam pikiran kita. Yesus tidak hanya menebus tubuh dan roh kita, tapi Dia juga ingin memperbarui pola pikir kita. Karena hidup yang sejati dimulai dari perubahan di dalam pikiran. Kita tidak bisa hidup benar kalau pikiran kita aja masih salah. Apa yang kita pikirkan hari ini akan kita hidupi besok. Tuhan tahu hal ini jauh sebelum psikolog-psikolog sekarang bicara soal positive thinking. Itu sebabnya dalam Amsal 23 ayat 7 tertulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Artinya, apa yang kita percaya dalam pikiran kita, itulah yang nantinya akan kita jalani. Kalau kita percaya kita nggak bisa berubah, maka kita nggak akan pernah mau mencoba. Kalau kita percaya kalau kita nggak layak dikasihi, kita akan menjauh dari relasi yang sehat. Kalau kita percaya kita bakal gagal, kita nggak akan pernah mau bangkit lagi. Makanya, Tuhan nggak cuma ingin kita datang ke gereja atau ikut pelayanan, tapi Tuhan juga mau mengubah pola pikir kita. Bukan cuma satu kali, tapi setiap hari. Karena dunia ini nggak pernah berhenti menyuapi kita dengan berbagai kebohongan-kebohongan belaka. Dan kalau kita nggak lawan dengan kebenaran, kita akan kalah pelan-pelan tanpa sadar. Nah, lalu gimana cara kita bisa melawan pikiran-pikiran kita yang salah?
Yang pertama, kita kenali dan tolak pikiran yang bukan dari Tuhan. Pikiran seperti aku gak berguna, aku gak berubah, dan hidupku sia-sia, itu bukan dari Tuhan. Itu juga bukan suara kita. Itu adalah jebakan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya, kita punya kuasa untuk berkata, pikiran ini bukan dari Tuhan, dan aku gak akan mau percaya lagi. Yang kedua, membangun ulang pikiran kita dengan kebenaran. Kita gak bisa hanya mengusir pikiran negatif, tapi kita juga harus menggantinya. Gimana caranya? Dengan mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita merasa gak cukup, ucapkan pada diri sendiri bahwa aku dikasihi Tuhan. Setiap kali kita merasa gagal, katakan, rencana Tuhan dalam hidupku tidak ada yang gagal. Setiap kali kita merasa kehilangan arah, kita percaya bahwa langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Yang ketiga, konsisten meski belum kelihatan hasilnya. Perubahan pola pikir gak instan, sama seperti tubuh dibentuk lewat latihan rutin. Pikiran juga dibentuk lewat disiplin setiap hari. Jangan tunggu sampai kita merasa rohani. Mulailah dari saat kita sadar, pikiran kita mulai kabur dari kebenaran. Hidup kita terlalu berharga untuk diserahkan ke pikiran-pikiran kita yang salah. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan, dan untuk sampai ke sana, kita harus melatih cara berpikir kita. Tuhan gak cuma mau kita jadi anak Tuhan di KTP, tapi jadi anak Tuhan yang berpikir seperti Kristus. Berani percaya pada janjinya, berani bilang tidak pada suara dunia, dan berani membangun hidup yang sesuai dengan kebenaran, bukan kebohongan. Hari ini kita bisa ambil langkah pertama, yaitu dengan mengubah apa yang kita pikirkan, dan kita akan bisa lihat perlahan Tuhan mulai ubah siapa diri kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa pikiran kami membentuk siapa kami sebenarnya. Tolong kami agar setiap hari kami belajar menolak kebohongan dan menggantinya dengan kebenaran-Mu. Baharui pola pikir kami supaya hidup kami memuliakan nama-Mu, bukan hanya lewat tindakan, tapi juga dari dalam hati dan pikiran kami. Hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, berikan kami hikmat, sukacita, dan perlindungan dalam setiap langkah kami. Ajari kami untuk terus berpikir seperti Kristus dan hidup dalam terang kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.